Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyya Muhammad wa ala ali sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan jamaah pada Jumat hari ini agar kita selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Jamaah ummah yang dimuliakan Allah, pada khutbah kali ini kita akan mengambil pelajaran dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah yang mendapat gelar kekasih Allah. Tidak ada gelar yang lebih mulia selain gelar menjadi kekasih Allah. Gelar itu diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena keikhlasannya, ketaatan dan pengorbanan yang luar biasa dalam menjalani ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin membangun hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejak muda beliau sudah mencari kebenaran, menentang penyembahan berhala dan hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan imannya diuji berbagai ujian berat, seperti meninggalkan negeri dan keluarganya, membangun Ka'bah, bahkan menerima perintah untuk menyembelih putranya sendiri, seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun semua itu dijalani Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan dan keyakinan kepada Allah. Beliau selalu berserah diri atas takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua perintah Allah pasti mengandung hikmahnya. Sebagaimana dalam surat Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wa tabi'a millata Ibrahim hanifan wa taqaddallahu Ibrahim khalil, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agama daripada orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedangkan ia mengerjakan kebaikan dan mengikuti Ibrahim yang lurus. Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya atau kekasihnya. Quran surah An-Nisa ayat 125. Nabi Ibrahim alaihissalam juga bukan dikenal karena pengorbanan, tetapi juga karena keturunannya, keturunan yang diberkahi. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir banyak nabi, termasuk Nabi Ismail alaihissalam dan juga Nabi Ishak alaihissalam. Keduanya menjadi pendiri umat besar, yaitu Arab dan Yahudi. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh Nabi Ibrahim dalam sejarah umat Islam. Yang kedua ada warisan iman. Warisan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya terbatas pada keturunan-keturunannya, tetapi juga pada tauhid yang terus hingga saat ini kita sebagai umat Islam melanjutkan warisannya, menjalani ajaran Allah dan mengikuti jejak-jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu momen penting dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah peristiwa kurban. Makna kurban, setiap tahun umat muslim memperingati peristiwa ini dengan melaksanakan ibadah kurban. Ini bukan hanya ritual, tetapi juga sebuah pengingat akan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kita ambil dari kurban ini, melalui kurban ini kita belajar berbagi, berempati kepada sesama dan menyadari pentingnya pengorbanan dalam hidup.
Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya seorang nabi, tetapi juga pemimpin yang memperhatikan masyarakatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kita kepada kebaikan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Ia berdialog dengan penuh hikmah dan sabar dalam menghadapi penolakan. Yang kedua ada pendidikan moral. Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik keluarganya, terutama anak-anaknya, untuk menyembah Allah dan menjalankan ajaran-ajarannya. Ini menjadi contoh penting bagi kita dalam generasi penerus Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya seorang nabi, tetapi juga pemimpin yang memperhatikan masyarakatnya, yaitu juga. Nah, juga ada keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini dikenal dengan keteguhannya, keteguhan hati yang menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam hidupnya. Contoh keteguhan Nabi Ibrahim itu, yang pertama, ketika diperintahkan untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam di tengah padang pasir, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ragu. Ia percaya penuhnya kepada Allah agar selalu menjaga keluarganya. Yang kedua ada keturunan dalam doa, kekuatan dalam doa. Nabi Ibrahim alaihissalam mengandalkan doa di setiap kesulitan-kesulitannya dan memohon pertolongan pada Allah. Ini mengajarkan kita pentingnya berkorban dalam keadaan apapun itu, dalam keadaan kesulitan maupun kesusahan sekalipun. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mengajarkan kita untuk terus kuat dan selalu berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga berdasarkan dari kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudara, kita belajar hal-hal penting dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, hal-hal penting yang kita harus ingat dan harus kita tiru. Yang pertama, keikhlasan dalam beribadah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengutamakan Allah dalam setiap putusan-putusannya. Dalam segala yang dilakukan, itu dilakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketaatan tanpa syarat. Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah meski terasa berat dan sulit dipahami oleh akal manusia. Ketaatannya adalah contoh bagi kita untuk selalu patuh pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pengorbanan. Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan segalanya demi meraih ridha Allah. Seperti contoh, dia rela mengorbankan anaknya untuk disembelih, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa pengorbanan adalah bagian penting dari iman kita. Hikmah yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi berbagai ujian yang berat bukan tanpa maksud. Setiap ujian memiliki hikmah yang dalam. Yang pertama, setiap hikmah itu pasti menguatkan iman kita. Ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam membuat imannya semakin kokoh dan kuat. Kita pun harus belajar bahwa ujian adalah cara Allah menguji dan menguatkan kualitas iman kita. Yang kedua, adapun menjadi teladan. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi ujian mengajar kita bagaimana seharusnya kita bersikap, keteguhan dan ketabahan melalui menjadi inspirasi bagi umat Islam. Hal ini mengajarkan kita agar kita terus terinspirasi dari cobaan yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi iman kita untuk menjadi kokoh. Yang ketiga, ada mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam semakin mendekatkan diri kita pada Allah,
Kita juga seharusnya menjadi pujian sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, Nabi Ibrahim rela mengorbankan segalanya demi meraih ridha Allah. Marilah kita meneladani sifat-sifat Nabi Ibrahim ini, saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita pun menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin nabiyyi Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Usikum wa nafsiya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Saya kembali berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah semua agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 yang berbunyi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Quran surah Al-Muntahanah ayat 4. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita berdoa memohon kebaikan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimi wal muslimat. Amin. Wal mu'minin wal mu'minat. Amin. Al ahyati wal amwat. Amin. Allahumma azal islami wal muslimin. Amin. Jelas syirka wal musyrikin. Amin. Wa damir addaka adil. Allahumma ja'alna min ibadikas sholihin. Amin. Wa fiqna lima tuhibbu wa tarda wa tasabit kulmana al-din. Amin. Ibadallah, amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil wal insani wa idil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wal yadhukum lailakum tazkarun wa zakurullahal azim yadhkurun wa syakuru ala ni amhiyat yadhkum wala yadhkurullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa fa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu